Kasus demam berdarah DMG atau DBD di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan. Sesuai data yang dihimpun Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, peningkatan ini terjadi sejak awal tahun 2024 hingga bulan ketiga tahun ini. Meski ada peningkatan kasus, Dinkes klaim tidak ada korban jiwa. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kabupaten Trenggalek, Dr. Sunarto, mengatakan dari bulan Januari hingga Maret tahun ini tercatat adanya peningkatan jumlah kasus DBD. Yakni pada bulan Januari ada 56 kasus, Februari 108 kasus, sedangkan di bulan Maret ini ada 60 kasus. Meskipun trennya mulai menurun untuk bulan Maret, namun masih ditemukan kasus-kasus baru di beberapa wilayah. Lebih lanjut, Dr. Sunarto mengatakan daerah terdampak DBD paling parah terjadi di wilayah Puskesmas Karangan, Galan, dan Ngulon-Ngulon. Hal ini disebabkan oleh faktor berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti yang cukup tinggi. Tahun ini merupakan siklus yang harus diwaspadai terhadap peningkatan kasus DBD. Meskipun belum ada korban meninggal akibat penyakit ini, namun penanganan yang lamban bisa berakibat fatal. DBD ini dari tanggal bulan Januari ada 56 kasus, kemudian untuk Februari 108 kasus, kemudian untuk sampai dengan sekarang bulan Maret ini ada 60 kasus. Jadi memang itu terjadi peningkatan per bulan. Sebenarnya kalau dilihat trennya untuk bulan Maret ini sudah mulai turun, tapi sebenarnya masih ditemukan kasus-kasus. Kasus ini paling banyak di daerah mana, Pak? Untuk kasus ini yang terbanyak di daerah wilayah Puskesmas Karangan dan wilayah Puskesmas Pugalan dan Ngulon-Ngulon. Pengaruhnya apa sih, Pak? Prinsipnya sebenarnya untuk demam berdarah ini ada namanya siklus 3 sampai dengan 5 tahunan, di mana di situ tuh perkembangbiakan daripada nyamuk Aedes aegypti cukup tinggi. Pada tahun ini merupakan siklus 5 tahun, jadi kita harus hati-hati untuk waspada terhadap peningkatan kasus ini. Terbukti di bulan Januari, Februari, Maret ini kasus-kasus cukup tinggi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah faktor kebersihan. Kebersihan artinya angka bebas jentik di masyarakat kita itu masih cukup belum optimal. Artinya harusnya di semua rumah itu ada jentik, di semua tempat penampungan air itu ada jentik. Ketika ada jentik itu jadi sumber penularan. Dr. Sunarto juga menyoroti kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai faktor penyebab peningkatan kasus DBD. Sementara itu, faktor bebas jentik nyamuk di masyarakat saat ini juga belum optimal. Artinya belum semua rumah warga yang bisa bebas jentik. Sunarto menghimbau masyarakat untuk meningkatkan upaya pemberantasan sarang nyamuk atau PSN di lingkungan tempat tinggal. Di sisi lain, Dinkes PPKB Trenggalek juga melakukan fogging fokus di wilayah-wilayah yang ditemukan kasus DBD.